Jadi bersama saya dengan saudari kita coba sapa dulu. Selamat sore nanti. Selamat sore Mas Janu. Ya kan ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin nanti dari studi sertifikasi yang dulu sudah mengikuti SNPTN ini memilih prodi yang saingannya tidak banyak dan akhirnya ternyata prodi itu bukan yang memang diinginkannya di dalam dia. Nah, kita akan membahas setelah kita sudah sudah terlanjur memilih prodi yang tidak kita sukai. Nah, ini ada beberapa kiat agar kita bisa menghadapi perasaan bingung karena kita salah memilih prodi tadi di kanan dia. Oke, mungkin bisa diberikan pemahaman secara di kami. Nah, jadi memang biasanya pilihan terhadap prodi itu Mas Janu, terutama untuk SNPTN banyak diarahkan, dapatkan masukan itu dari para guru. Yang penting kamu bisa kuliah negeri. Ya. Atau orang tuanya juga mengatakan yang penting bisa kuliah negeri. Sehingga memang prioritas pilihan pertama pada minatnya. Tapi kemudian setelah itu ya yang keduanya yang penting kuliah lagi. Ya. Nah, sifatnya apa ketika benar-benar masuk ke jurusan itu adalah bingung lagi. Saya mau ambil jurusan yang sama sekali sebenarnya bukan kuliah saya. Tidak menikmati ya. Ya pertama itu aja bingung, saya pernah ketemu dengan calon mahasiswa yang mengatakan kembali jurusan antropologi itu apa aja yang dipelajari ya. Terus jurusan antropologi itu apa? Nah, jawab jenisnya apa? Jenisnya nah, pilihan inilah yang menurut saya pertama bisa membuat Anda bingung nanti kira-kira gimana. Yang kedua rentan untuk ini rentan untuk putus di tengah jalan. Karena merasa bahwa pertama tidak suka, kedua tidak mampu. Ya ini yang menyebabkan kemudian Anda menjadi di dalam itu seperti orang saat gitu ya. Saat materi-materinya mungkin tidak banyak yang Anda mengerti, kemudian lama-kelamaan Anda seperti bekerja di bawah tekanan, di bawah beban birokrasi, ditambah segala macam tugas, segala macam biaya ya sudah dikeluarkan ya. Nah inilah yang menurut saya pada saat pemilihan jurusan mesti jelas dulu. Nah, kalau dilihat latar belakangnya orang memilih jurusan yang pertama biasanya jadi pilihannya sendiri yang tidak kuat informasinya, tidak akurat informasinya tentang jurusan yang dipilih. Jadi persepsi saja, kalau saya nanti ambil ekonomi lulus jadi direktur misalnya ya kan. Pertanyaannya, kalau semua lulusan itu jadi direktur, perusahaan Sopo gitu ya. Nah ini jadi pertama diri yang tidak akurat dalam memilih jurusan karena ada keterbatasan informasi. Yang kedua karena dorongan orang tua. Nah dorongan orang tua yang kadang-kadang sama juga sama tidak akuratnya. Orang tua juga nanti apa prosesnya dia, apa yang dia baik menurut orang tua padahal yang juga. Yang ketiga menjadi dorongan guru yang menganggap bahwa yang paling penting kamu kuliah di negeri karena itu sudah membanggakan sekolah kami. Dan cukup bangga sekolah kami diterima di PTN turnamen 12 sekian banyak diterima di PTN. Itu kan kebanggaan sendiri bagi sekolah. Dan yang ketiga adalah peran teman-teman yang tetap peran teman-teman sebayanya ikut-ikutan dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan kemudian bisa dibayangkan orang tidak minat, tidak mampu masuk di sebuah daftar kuliah yang membuat dia tidak bisa enjoy, sudah tidak minat, tidak mampu, sudah tidak suka, tidak mampu dibayangkan maka penderitaan ada. Ini memang latar belakang kenapa anak salah prodi ya karena adalah banyak faktor tadi. Ya. Nah kali kalau misalnya kita sebagai orang tua, anak kita ternyata tidak mampu nih untuk apa yang kita inginkan. Maksudnya tadi mampu ke negeri misalnya. Itu apakah kita ya tidak apa-apa ada jadi negeri, tapi itu prodinya sesuai dengan apa yang diinginkan anak atau kita terima?
Iya, jadi yang pertama the reason for why dulu. Apa alasan mengapa kita mengkuliahkan anak? Mengkuliahkan anak kan untuk memperkuat kemampuan akademis anak itu, bukan beda gelar ya. Kalau itu yang disebut adalah memperkuat kemampuan akademis anak, ya itu kan sebagai tindak lanjut dari kompetensi akademis sebelumnya. Oleh karena itu, kalau memang anak ini di PTN gagal baik SNMPTN maupun SBMPTN, maka yang bisa dilakukan adalah masuk ke jurusan yang diminati anak. Tentunya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki anak. Karena kalau anak merasa bahwa itu kompetensinya, dia suka, dia pernah meraih prestasi di sana, akan jauh lebih semangat dan bahkan akan jauh lebih berprestasi dibandingkan kalau anaknya sudah tidak suka, dipaksa untuk tinggal kuliah negeri, gitu ya kan? Nah, ini kan berarti tujuan dari kuliah itu menjadi bias, iya, bias untuk gengsian, untuk hal-hal yang memang apa namanya di luar duration for life tadi, alasan mengapa anak itu berkuliah. Kalau sebenarnya kuliah akan mendalami enrichment, mendalami apa yang sudah demikian itu untuk diperdalam. Tentunya akan lebih mencapai prestasi kalau anak-anak itu sesuai dengan minat dan kemampuan itu dibuat apa namanya sebuah diagram itu, diagram 1, diagram 2, diagram 3, diagram 4 ada vertikal horizontal. Yang pertama kan adalah anak-anak yang memiliki kemampuan dan kemauan. Sumbu X-nya kemauan, sumbu Y-nya kemampuan. Kalau anak-anak dengan memiliki kemampuan, anak itu mampu dan mau, maka prestasinya lebih mudah. Di sebelah bawahnya yaitu mampu, tapi dia tidak mau, itu berat. Karena dia tidak punya motivasi. Yang bisa adalah kalau anak itu sudah tidak mampu dan tidak mau. Ini akan membuat dia pertama menderita, paling tidak dia tidak bisa bertahan sampai tidak mati-matinya. Baik, karena kita dulu akan melanjutkan kembali